Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan Setiawan dengan NIM 0547 dalam mata kuliah basis data ini di tugas 3 berikut laporan pengerjaan saya. Nah, untuk tugas 3 ini sebetulnya ada dua hal, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Ini berdasarkan acuan panduan praktikum yang tersedia. Oke, mungkin saya akan buka bagian praktikumnya. Mungkin yang ini transaksi dan terdistribusinya. Nah, ini adalah IR dari rumah sakit, dokter, admin. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dibuat dalam tugas sebelumnya. Nah, ini sudah ada database-nya, administrator, kemudian daftar, dokter, admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, kemudian ini memakai exam untuk MySQL-nya. Ini saya sudah jalankan examnya. Ini pakai PHP MyAdmin. Kalau saya izin pakai Heidi SQL. Kemudian ini NoDB. Selanjutnya ini mempraktikkan commit. Kemudian menulisnya tabel pasien, masih komit. Kemudian rollback. Oke, ini rollback itu adalah menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Yang belum commit. Kalau udah commit berarti nggak bisa di rollback. Kemudian checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, seperti yang telah dipelajari, rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Jadi mungkin ini kalau di GitHub beberapa commit nanti di rollbacknya bisa dipilih sesuai dengan checkpointnya. Kemudian terakhir trigger. Nah, ini trigger itu before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Nah, ini trigger mungkin dipakai di trigger itu event yang memicu perubahan sebuah basis data. Ada before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Mungkin saya akan praktikkan dulu untuk yang transaksinya.
yang pertama mungkin saya akan mempraktikkan untuk commit-nya. Ini dada isinya kamu semua. Baik, untuk saya lanjutkan. Nah, ini di database RS ini saya akan coba di query-nya kita gunakan dulu database-nya. Nah, sini use
menggunakan database-nya. Kemudian kita coba insert tanpa commit dulu, kira-kira seperti ini. Ini saya belum pakai commit. Kemudian saya coba lagi. Nomor 3 seperti itu. Ini ID-nya otomatis. Selanjutnya untuk tab yang kedua saya akan select Sentito, ini muncul, kemudian layer ini juga muncul. Nah, sekarang saya akan rollback. Nah, ini kira-kira apa yang akan terjadi. Rollback effective rows 0. Apakah ini akan ternyata akan menghilang. Kita coba select all from patient. Ternyata di rollback 1. Kalau kita run lagi, apakah ini akan menghilang juga? Ternyata tidak, hanya yang terakhir di input saja ternyata yang hilangnya. Saya penasaran mau coba kalau insert saja. Kalau insert saja, ini saya coba untuk jalankan lagi. Select, sudah muncul layer. Apakah ketika di rollback ini akan menghilang lagi? Tidak. Berarti query ini start transaction sepertinya wajib. Kita coba kalau unwrap Jalan Tanjung Sari. Ini saya select, ada 3 datanya. Saya coba rollback lagi. Oh iya, jadi ketika ada start transaction kemudian insert, nah ketika di rollback ini akan mengembalikan transaksi yang terakhir. Nah, tapi ketika di rollback lagi ini tidak akan menghilang, jadi yang terakhir aja. Oke, itu untuk rollback. Nah, sekarang kalau misalkan kita commit, nah ini saya pengen coba lagi, sekali lagi. Ini muncul Andra ketika kita rollback akan kembali lagi. Nah, sekarang gimana kalau di bawahnya saya pakai commit ketika di refresh ada, ketika di rollback harusnya ini tidak hilang. Nah, karena saya udah mencantumkan commit. Oke, itu untuk commit dan rollback. Nah, kemudian praktek selanjutnya adalah checkpoint. Nah, checkpoint ini
mungkin saya akan mencoba membuat beberapa insert dalam satu transaksi, kemudian nanti akan di rollback sebagian dengan checkpoint. Ini tetap ini saya nggak pakai use lagi karena sudah diklik, jadi otomatis menggunakan database itu. Start transaction ini wajib ada ternyata. Kemudian saya akan coba input nama pasien. Pasiennya ini Lionel Messi. Ini ada di Argentina. Kemudian saya hilangkan dulu ini, pakai set point P1. Nah, kemudian saya akan coba insert lagi nama pasiennya, Cristiano Ronaldo, alamatnya di Portugal. Kemudian di sini select all from pasien. Kemudian saya akan coba rollback to P1. Dan saya akan coba tambahkan lagi di bagian bawah nama pasiennya Mbappe dari France, dan yang terakhir adalah komitnya. Kemudian saya akan jalankan. Messi, Ronaldo. Nah, ini Mbappe-nya tidak ada. Oh, ada ya. Ternyata ini kenapa Mbappe nggak muncul, karena select-nya ada di atas yang insert Mbappe. Nah, ini ketika muncul Ronaldo-nya hilang karena tadi saya coba di rollback ke P1. Oke. Saya mau coba komitnya ada dua. Ininya hilangkan dulu. Jadi P1 itu Messi, P2 itu Ronaldo. Nanti saya akan coba rollback ke bagian P2. Jadi bagian P2 itu nanti Mbappe-nya yang hilang. Nah, ini kan udah pakai commit. Kalau tadi kan di rollback bentar. Saya penasaran kalau misalkan setelah commit baru di rollback, apakah bisa atau tidak?
ini saya akan hapus dulu semua datanya. Oke, jalankan. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi rollback ini harus ada di dalam commit. Jadi kalau commitnya, nah ini misalkan muncul data pasiennya semuanya. Sebentar, mungkin tadi ada double. Ini jalankan lagi, kemudian ada 3. Nah, apakah ketika saya rollback to P2 hanya hilang Mbappe saja? Nah, hanya hilang Mbappe saja. Tapi kalau misalkan saya nggak pakai P2, jadi langsung rollback saja, apakah semuanya akan hilang? Kita coba. Nah, ternyata semuanya hilang. Nah, jadi fungsi checkpoint itu untuk memilih di rollbacknya itu mau ke bagian yang mana. Tapi ketika kondisi belum di commit, kalau sudah di commit sudah tidak bisa di rollback lagi. Nah, itu berarti ini saya coba pengen agak banyak, tambah lagi P3. Nah, ini checkpointnya setelah Mbappe. Nah, nama pasiennya ini Luis Suarez, alamatnya di Uruguay. Ini kita lihat dulu, kosong, kemudian masuk 4. Nah, ketika saya coba di rollback ke P2. Nah, P2 itu di mana? P2 itu ketika Messi sudah disimpan dan Ronaldo sudah disimpan. Jadi nanti yang akan hilang itu adalah Mbappe dan Suarez. Apakah codingnya salah? Oh, lupa. Rollback to P2. Jadi ketika di refresh, Mbappe dan Suareznya akan menghilang. Oke, itu untuk checkpoint. Kemudian untuk yang terakhir itu trigger. Nah, ini harus menambahkan data obat. Oke, ini ada kode obat, nama obat, dan transaksi obatnya. Ini ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Oh, jadi nanti ada tabel baru. Oke. Ini untuk yang obatnya, kemudian ini untuk yang transaksi obatnya. Ketika saya coba refresh dulu, ini sudah muncul obat dan transaksi obat. Kemudian saya akan coba isi data obatnya.
ada amoxicillin, paracetamol, dan vitamin C. Kita coba select all from obat. Nah, sudah muncul ada 3 data. Nah, sekarang saya akan coba buat trigger pengurangan stok. Ini untuk triggernya, nah, create trigger tag jual. Ini tag itu trigger jual. Jadi setelah diinsertkan di tabel transaksi obat, nah ini akan mengupdate master obat. Apa yang diupdate-nya yaitu adalah stok. Nah, stoknya itu diupdate-nya stok dikurangi dengan jumlah, nah, berdasarkan ID obat. Oke, ini akan saya coba jalankan. Nah, create trigger. Ini sudah aman untuk triggernya. Nah, ini triggernya sudah tersimpan. Jadi triggernya itu ini namanya, kemudian basis dari tabelnya, dan ini trigger yang akan dijalankan. Ini jumlah dan ID obat diambil dari, nah ini jumlah dan ID obat. Nah, kemudian saya akan coba insert di transaksi. Nah, ini ID pasiennya udah nggak ada ya, yang satu adanya juga ID pasien itu, nah 22 dan 23. Nah, coba 22 ID obat 1 tadi ada, kemudian jumlahnya 5, total harganya 50.000. Berarti pembelian obatnya 5. Kita coba cek dulu. Untuk satu ini amoxicillin, stok sebelumnya adalah 20, berarti nanti harus berkurang 5. Nah, ketika jadi dijalankan, ini apa, konsep statement. Untuk auto incrementnya, oke, nggak masalah. Ini ketika sudah dijalankan, saya akan cek dulu di bagian select all from transaksi obat, apakah muncul atau tidak. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di bagian obatnya, apakah sudah berkurang. Nah, ini sudah berkurang. Jadi ini tadi triggernya berarti sudah berhasil. Oke, itu untuk tugas yang nomor 1. Nah, untuk trigger. Kemudian untuk tugas 2, replikasi dari database. Nah, yang pertama adalah konfigurasi pada komputer 1. Windows 10 ini saya pakai Windows 11. Pada konfigurasi Windows 10. Oke, ini exam. Ini setting server ID-nya, kemudian database-nya di my.ini. Ini di setting ya, untuk server ID, login dan log errornya. Oke. Oh, ini harus add user juga ternyata. Oh, bisa apa aja ini usernya? Oh, bisa replication,
client dan replication slab. Jadi replikasi database ini ketika nanti ada perubahan di database utama, maka di database cadangannya itu akan mengikuti kondisi terbaru dari database utama. Nah, di sini saya tadi udah sempat baca. Jadi memerlukan dua OS. Nah, yang pertama ada di Windows sebagai yang utama, dan yang kedua ada di Linux, Ubuntu. Nah, mungkin saya akan coba siapkan bagian di Windows-nya. Kita ini harus pakai Ubuntu juga sekalian, mungkin saya belum ada Linux-nya. VirtualBox. Nah, ini kayaknya saya salah download. Kita coba download lagi. VirtualBox for Windows. Extension, oh ini extension. Saya salah download ternyata. Apakah ini sama juga? Sama juga ternyata. Nah, ini sepertinya yang ini coba saya download dulu sebentar. Izin saya minum dulu. Sambil menunggu saya akan coba setting MySQL-nya. Examnya sudah berjalan, tadi sudah running, kemudian
passwordnya untuk dan usernya kita pakai standar aja, pakai root saja. Kita akan cek apakah semuanya sudah InnoDB atau belum. Karena katanya syaratnya itu harus pakai engine InnoDB. Udah InnoDB semuanya. Oke, ini saya balik lagi ke sini. Ini udah mungkin saya akan coba setting ini dulu di settingan my.ini katanya. Sekalian install. Sambil berjalan install nanti kenapa lama ya? Nah, sambil install di layar 1 ini sedang install. Oke, install. Ini karena C udah agak penuh, apakah bisa saya ubah foldernya di drive D? Bisa. Install. Coba di sini. Tambahkan lagi kayaknya bisa VirtualBox oke. Ternyata tidak bisa. Previous. Yang bisa VirtualBox harus VirtualBox 724. Mungkin cara penulisannya harus di folder VirtualBox gitu kan tadi 7.2.4. Oke, next. Masih tidak bisa. Saya akan balik lagi. Sepertinya harus bawaannya harus dicek.
biasanya ini folder drive C saya ini udah agak merah. Noh 12.3, entah itu cukup atau tidak, ala kawalah saja. Paling nanti kalau nggak bisa kalau nggak bisa mungkin nanti coba dalam satu OS saja, tapi agak susah sih karena database-nya ini cuma satu, MySQL-nya. Oke, Oracle-nya nanti saja. Kita lanjut bagian sini saja di my.ini. Coba examnya buka dulu, saya pause dulu, cari my.ini, kemudian cari kode ini, salah, MySQL. Nah ini sebelumnya saya sudah coba. Nama database ini sudah sesuai, MSIM 4206. Kemudian ini harus ditambahkan row katanya biar aman untuk replikasi, tapi saya kurang ngerti amannya itu dari sisi mana. Kemudian ini saya simpan, close, kemudian start lagi, aman, tidak ada masalah. Ini coba dicek login-nya. Ini udah, saya close saja, close juga, ini close juga, ini close juga. Variabel login, muncul login on, kemudian show status master sudah ada. Oh, ternyata harus pakai password. Nah, user ini saya ganti jadi Deit, passwordnya 2025, nolnya kita pakai @ UT Bandungnya pakai angka 6. Terus ini udah dibuat biar nanti tidak susah saya mencari. Kita simpan di note saja. Coba dia lihat, saya simpan juga ini untuk passwordnya untuk jaga-jaga. Kemudian selanjutnya adalah mencatat master status.
ini tadi sudah. Oh, ada muncul tabel baru, kolom baru. Oh, kita harus mencatat bagian ininya nih. Harus mencatat. Kita simpan di sini. Kemudian position. Oh, sama posisinya juga kita harus catat. Jadi saya catat di sini. Biar kelihatan. Posisi ini adalah filenya. Kemudian kita akan coba install Ubuntu-nya di VirtualBox. VirtualBox mana ya? Ini kita ada deh tutorialnya dari saya download. Kalau salah ini panduan. Atau VirtualBox. Sudah jalan. Nah, Ubuntu juga saya sudah download di master kalau nggak salah. Ubuntu ini sudah juga kemudian apa, klik baru new, VM-nya namanya Ubuntu. Foldernya udah gitu aja. Tipenya apa ya? ISO. Oh, ini daemon master Ubuntu. Kemudian ini edisinya udah, nggak bisa dipilih. Kalau ini versinya bisa Linux, OS Linux. Oke, next. Ini harus setting passwordnya apa ya? Oke, lanjut. Ini memorinya 2 GB. Udah, lanjut saja, next. Buat harddisk virtual, lanjut. Nah, udah selesai.
Nggak ada settingan ini ya. Untuk langsung install saja kayaknya. Error. Kayaknya saya akan coba nggak akan pakai VirtualBox deh. Error. Saya akan pakai komputer asli saja kalau begitu. Kalau begitu saya akan pakai komputer asli saja. Kayaknya ini penyimpanannya terlalu kecil. Sudah merah banget. Oke, dan ini untuk yang komputer 2-nya. Saya cek dulu examnya apakah sudah ada. Cuma saya nggak tahu nih versi examnya sama atau tidak. Saya coba aja dulu. Kayaknya sih beda ya. Versi examnya ini beda. Harus PHP info. Nah ini P82. Nah, saya coba dulu saja. Saya coba dulu saja dengan versi exam yang berbeda, apakah bisa atau tidak. Ini sudah masuk. Oke. Ini kayaknya belum ada database-nya. IP-nya ini pakai pakai 8. Saya akan coba ping dulu.
sini. Ping 88 sudah terkonek. Kemudian show, kita coba apakah jalan atau tidak. Oke. Ini belum kita setting berarti ya. Oh, loginnya masih off, harus on kayaknya. Kita setting juga di bagian matikan dulu, kemudian my.ini cari bagian ini. Bentar. Sebentar. Ini pakai read only, jadi untuk database 2 ini hanya untuk backup saja. Sudah saya start lagi. Apakah statusnya sudah ada? Masih off ternyata. Loginnya masih off. Why?
Ini saya cek lagi tutorialnya. Ini ping kita udah lewat setting. Ini nggak ada ya, setting komputer database terdistribusinya. Untuk exam yang di Linux ini nggak ada. Atau mungkin di atas. Oh, di sini. Maaf. Nah, ini kemudian untuk server 2-nya. Nah, bagian ini beda. Kita coba dulu deh, kayaknya database-nya saya import dulu, mungkin berpengaruh. DBRS-nya saya kirimkan dulu database-nya. Apakah bisa langsung? Oh, tidak bisa ternyata. Upload, sudah ada DBRS-nya. Kita coba jalankan lagi. Tadi ada di folder project. Oh, maaf, ini belum disetting. Udah sih kayaknya udah di setting. Kemudian start, jalankan stop slide katanya. Stop. Kemudian
kemudian ini masternya harus di setting dulu. Saya cek dulu IP punya saya, IP config. dir, kemudian password, silakan. Oke, aman, tidak ada masalah. Coba start lagi. Aman juga. Kayaknya nama database-nya ini kita belum ya. Tadi ada di folder project rs. Sudah ada. Why? Nah, jangan pakai G sepertinya. Kita coba lagi show slash status, kemudian
Ini yang dua bagian, slab IO runningnya no dan ininya yes. Ini apa maksudnya? Setting IP-nya perhatikan slab IO running. Jika sesi keduanya yes, maka konfigurasi slab berhasil, artinya bisa data pada komputer 2 siap menerima replikasi. Namun jika ada status yang no, berarti konfigurasi belum berhasil dan Anda cek kembali langkah demi langkahnya. Berarti belum berhasil. Ada masalah di bagian koneksi ke master katanya. Sudah. Ini apa? Fatal error. Ada fatal error the slab IO because master inside of equal Masih server ID. This ID must be different. Oh, kayaknya ID-nya sama. Perasaan tadi 1 deh. 2. Udah 2 kok. Dua, sedangkan yang di exam yang satu lagi ini 1. Ini server ID 1. Yang di sini 2.
Kita coba cek dulu. Loh, kok satu. Ini udah di stop and run. Kita mungkin harus di restart dulu. Ini ternyata sebelumnya sudah ada bawaannya. Ini tinggal diaktifkan saja ternyata. Oke, ini kita mulai lagi. Kita jalankan. Nah, sekarang udah 2. Sekarang saya akan jalankan lagi swipe status. Nah, sudah yes dua-duanya. Kemudian mana tutorialnya? Nah, jika sudah yes dua-duanya, apakah? Nah, sekarang tinggal tahap pengujian. Buka tabel obat pada komputer 1. Tambahkan. Nah, oke, sekarang akan saya coba. Ini akan saya kepinggirkan. Kemudian ini yang 1/2-nya. Mari kita coba untuk master obat. Select all from obat. Why? Oh, tidak ada ininya. Tadi belum diekspor. Ini jangan obat dulu deh, kasihan aja, pasiennya masih kosong. Padahal di sini sudah ada. Sudah ada, ternyata ini sudah terkoneksi. Coba kalau ini kita ubah Portugis, yes. Apakah di sini berubah juga? Tidak. Ternyata ini
Untuk data-data yang baru, Brazilian apakah ikut berubah juga? Tidak. Jadi ternyata ini untuk data yang baru saja. Kalau perubahan ini tidak. Ternyata saya akan coba tambah lagi. Tidak Silva, Liga Brazil. Apakah akan langsung? Kenapa tidak masuk? Oh, step runningnya sekarang runningnya no. Ini apa yang terjadi? Apakah ada error lagi? Oh, kita coba lempar dulu. Apakah karena ID-nya beda? ID sudah sama. Mungkinkah kita coba restart dulu? Ini statusnya stop slide, kemudian start, kemudian cek lagi. Sekarang malah no dua-duanya. Server ID-nya 2. Status
Oke. Saya akan coba drop dulu database-nya. Ini katanya posisi awal datanya tidak sama. Ini akan saya coba ekspor lagi DBRS new. Oke, sudah. Kemudian saya akan pindahkan ke komputer 2. Sudah aman. Kemudian akan saya load dulu. Ini yang new. Banyak saya akan jalankan. Sudah aman. Kemudian saya akan refresh lagi. Oke, aman. Saya jalankan lagi. Ini saya restart dulu, stop slave. Oke, kita pause, start slave, aman, show. Apakah yes? SQL runningnya masih no. Oke, saya kosongkan lagi. Oh, posisinya sekarang sudah berbeda. Posisinya sudah berbeda. Ini 183, yang ini 789. Ini masih L003. Jalankan lagi. Kemudian ini SIM 022 nya. Apa harus kita start lagi? Connecting to master. Ini udah yes. Ini masih connecting. Waiting to master. Sekarang sudah connect. Sekarang kita tambah satu obat. Apa ya? Obatnya OB. OB 004. Ini apa ya obatnya? Metil prednisolon. Harganya 3.500. Stoknya ada 100. Terus sekarang akan muncul di sini obat. Nah, udah masuk. Kita coba satu lagi. Saya cek lagi apakah posisinya berubah. Posisinya berubah. Jadi ini tidak otomatis, tapi dilihat dulu data terakhirnya apa, nanti akan masuk ke sini.
Oke, saya akan coba minta dibuatkan. Oh, ini satu lagi contoh OB005, kemudian apa ya, tidak tahu, Rp1.000 ini satu. Apakah statusnya berubah? Posisinya tetap sama. Posisinya tetap sama. Masuk ternyata. Kalau diubah, apakah ikut berubah juga? Ikut berubah. Oke, sekarang saya coba akan membuat query saja. Query 20 dari. Saya akan coba hapus dua ini. Ketika dihapus, hilang juga. Ini jadi udah aman. Sekarang kalau tambah transaksi, Insetro, ID pasiennya 23, ID obatnya 3, pembelian 2, harganya berapa ya harganya? 30.000. Ini di obat, nah berkurang. Harusnya sih 10.000 ya. 10.000. Sekarang saya coba lihat obat dan transaksi obat. Nah, untuk obat ini sudah sama 48, kemudian transaksi obatnya ini 10.000. Sekarang saya ada query baru. Ini master obatnya masih 3. Coba saya di sini jalankan query. Ini obat baru, ada cefixin, ibuprofen, mefenamic. Jalankan, kemudian di master obat ini sudah ada banyak. Kita coba di sebelah sini. Nah, sudah ikut terupdate. Baik, alhamdulillah tugas 3 ini sudah selesai dan terdistribusi. Nah, untuk tugas 3-nya hasil praktik sudah, dan langkah-langkah praktiknya juga sudah. Kata-kata penutup, terima kasih. Saya Dede Irfan Setiawan, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada teman-teman nanti yang ada pertanyaan, yang ada kendala, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih.